Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak banget, yang jawab salam sedikit. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Yang enggak jawab salam saya mudah-mudahan masuk angin. Jangan masuk neraka, masuk angin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Allah senang dengan yang ganjil-ganjil. Sekek Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para asatidzah, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, para orang tua, para hujjaj, ina ama, semeton jarit yang kulunggung sami muliakan banggakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul, yuk kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah
salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali dato lopan, dalam rombongannya wali dato lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal. Pingin Pak Bu masuk rombongan baginda Rasul? Semuanya kita pingin, pastinya, betul. Ingin masuk rombongan baginda Rasulullah Muhammad, karena Nabi yang menyampaikan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap manusia individu yang hidup di dunia ini tergantung dengan yang dicintainya nanti di akhiratnya. Kalau di dunia cinta kepada Allah dan Rasulnya, pastinya nanti di akhirat akan berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad. Makanya ingin kita masuk rombongan baginda Rasulullah Muhammad,
ingin masuk rombongan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu para wali. Di antaranya wali yang kita kenal di Lombok Tengah ini adalah Wali Dato' Lo. Kita ingin masuk rombongan para ulama, yang ulama tersebut berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Karena al-ulama warathatul anbiya, yang namanya ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad, yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul adalah para ulama. Maka ulama ini sebutannya tergantung daerahnya. Kalau di Sumatera ulama disebut dengan panggilan buya. Kalau di Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dipanggil kiai. Kalau di Jawa Barat dipanggil dengan ajengan. Tapi kalau di Lombok dipanggil dengan tuan guru. Tergantung dari daerahnya. Makanya semua itu adalah ulama yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, so'imin so'imat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kebetulan belum begitu fasih dengan bahasa Sasak. Dikman fasih, dikman paham bahasa Sasak. Karena kebetulan saya tinggal di Jakarta, anak istri orang Jakarta ada di Jakarta, dan kemudian yayasan pondok pesantren majelis taklim ada di Jakarta. Namun saat ini sudah 1 tahun lebih saya tinggal di Lombok. Mungkin karena ada sebabnya istri saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang lagi bujang. Sian deh aku. Yang namanya bulan suci Ramadan, Pak, bujang gak enak banget. Makan sendiri, bangun sahur ketiduran, gak bangun. Sian deh aku. Ya mohon maaf, bukan kampanye ini, cuma ngasih tahu doang, siapa tahu nanti. Ya siapa tahu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian dakwah jalan terus. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tidak terasa begitu cepat perputaran waktu ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, aku putarkan waktu demi waktu, hari demi hari kepada manusia itu dengan begitu cepatnya. Seakan-akan baru saja kita melaksanakan saum dalam bulan suci Ramadan, ternyata jeluk niki sampun masuk tanggal pira? Tanggal pira? Tanggal 29. Biar cepat selesai. Maunya kan begitu ya. Tanggal 15 Ramadan. Kalau kita berbicara tanggal 15 Ramadan, berarti kita sudah melewati yang namanya fase yang pertama. Karena yang qasimu Ramadan ala thalathati aqsamin. Ulama mendefinisikan bahwasanya Ramadan ini terbagi dengan 3 bagian. Bulan suci Ramadan ini dibagi dengan 3 bagian. Apa yang pertama? Awaluhu rahmatun. Yang pertama bulan suci Ramadan ini yaitu disebut dengan rahmah, kasih sayang. Yang kalau dalam bahasa kerennya fase yang pertama, 10 hari yang pertama merupakan fase rahmah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada tiang pulunggung sami. Coba Bapak Ibu, kalau di luar bulan suci Ramadan, maaf Bapak Ibu makan masing-masing apa bareng-bareng dengan suaminya, dengan anaknya? Ayo jawab dengan jujur. Tuh, masing-masing, iya kan? Apalagi pagi-pagi. Oh, begitu ibu masak pagi-pagi, bari ngemil, bari ngerasakan yang ini yang itu, akhirnya kenyang sendiri, tinggal suaminya dipesaji. Kalau di luar bulan suci Ramadan makan masing-masing, Pak Bu. Kadang ibunya makan duluan, suaminya baru anak-anaknya.
tapi coba karena rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita buka puasa pastinya bersama-sama. Betul? Suaminya ada, istrinya ada, anaknya ada, cucunya ada, ponakannya ada, semua kumpul dalam rangka makan atau berbuka puasa. Kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau di luar bulan suci Ramadan nyampah sendiri. Betul? Saya dulu kaget, Pak, ketika nyampe di Lombok ngisi pengajian pagi-pagi jam 7, jam 8 selesai, setengah 9 diajak oleh tuan rumah, Pak Kiai ayo nyampah. Kaget saya. Kenapa? Dikira saya sampah. Ternyata dia ngerti tuan rumahnya. Begitu saya kaget, dia bilang nyampah itu bahasa Sasak, Pak Kiai, bahasa Indonesianya adalah sarapan. Alhamdulillah, berarti saya ini bukan sampah, diajak sarapan doang. Itu dulu awal ke Lombok itu. Subhanallah. Bapak Ibu ketika mau berbuka puasa, hidangan sudah disiapkan, mulai dari nasinya, kanduknya, kemudian sayur mayurnya, plus ada es buahnya, ada koleknya, ada komboknya. Seakan-akan semuanya mau dimakan. Betul? Tapi bapak dan ibu ketika disajikan yang namanya makanan tersebut, di situ baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ada 4 waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mohon kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan permohonan kalian tersebut. Apa yang pertama waktu yang ijabah tersebut? Qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib, sebelum mengebang, itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pergantian, yaitu dari siang hari kepada malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lapar, haus, makanya nggak jawab. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Terpaksa. Kata Allah, aku ciptakan lailah, malam itu untuk kalian libas, yaitu pakaian untuk kalian beribadah kepada Allah. Qiyamul lail adanya di malam hari. Maaf, juga suami istri adanya di malam hari. Kenapa? Karena merupakan libas. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Adapun siang hari dipergunakan untuk beraktivitas, yaitu bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Coba kita ngerampek malam apa siang? Malam hari apa siang hari ngerampek? Pastinya siang hari. Makanya dikatakan ma'asya, siang hari itu adalah waktunya kita beraktivitas, waktunya kita bekerja. Adapun malam waktunya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu selesai ngerampek, betul? Kemarin ketika ngerampek, maaf 1000 maaf, ditinggalkan sholatnya enggak? Ditinggalkan sholatnya enggak? Alhamdulillah. Yang ingat yang namanya ngerampek, Pak Bu, kan seneng, apalagi hasil padinya bagus. Turun dari jam 7 pagi, diajak tetangga handai tolan kerabat kawannya, ngerampek seneng. Begitu ngebang dari masjid, dari musola, waktu zuhur sudah sampai hayya ala sholah, ditinggalkan enggak ngerampeknya? Enggak, masih berada di sawah. Kadang maaf, saking senengnya, saking happynya berada di sawah karena melihat hasilnya bagus, lupa dengan waktu, hanya naik makan doang, turun lagi. Ternyata adzan ashar dikumandangkan lagi hayya ala sholah, masih juga di tengah sawah. Itu mah bukan di sini, di sana tuh di Amerika. Di Amerika yang begitu mah, Amerika Lombok.
Begitu adzan maghrib dikumandangkan hayya 'alas shalah, baru oh ya Allah, sudah gelap, naik dari sawah. Belum selesai ditutup doang pakai terpal, pulang ke rumah. Tapi bukan pulang ke rumah mandi ngambil air wudhu, malaikat hanya cuci kaki langsung tiduran. Karena seharian berada di sawah, ternyata begitu tiduran pules, dipanggil lagi jam 7:30 dengan ngebang adzan isya hayya 'alas shalah, ketiduran ngorok bari ngiler. Begitu subuh diajak lagi as-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik ketimbang tidem, masih juga tidur. Namanya juga capek seharian. Baru bangun jam 7, begitu jam 7 bangun kaget. Ya Allah, dari kemarin saya lupa enggak sholat. Akhirnya mandi, ngambil air wudhu, hamparkan sajadah, langsung usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi wa 3 hari sebelumnya. Borongan. Ada yang begitu ara? Mana dia orangnya? Alhamdulillah, di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Artinya apa Pak Bu? Jangan gara-gara kita sibuk dengan urusan dunia melupakan urusan akhirat. Makanya sampai Allah itu kasih tahu wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Balan dalam hidup ini, kerjalah kerja, tapi di tengah kesibukan kita beraktivitas jangan lupa perintah Allah kita kerjakan. Alhamdulillah. Coba itu tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau makan bersama, semua hidangan sudah disiapkan. Coba jujur Bapak dan Ibu, ketika disiapkan yang namanya hidangan untuk berbuka puasa, Bapak dan Ibu diem doang, betul? Ngeliatin aja itu makanan, yang mana yang saya harus makan duluan ini. Iya, iya kan? Padahal waktu yang diijabah oleh Allah ketika mau menjelang adzan maghrib, pergantian dari siang kepada malam. Ketika kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan semua permohonan kita. Makanya ketika kita mau berbuka puasa, kita zikir dulu kepada Allah dan berdoa mohon kepada Allah. Kenapa? Ad-du'a mukhul ibadah. Yang namanya doa itu adalah pangkal dari segala macam ibadah. Orang yang berdoa berarti butuh kepada Allah, tapi orang yang enggak berdoa berarti sombong hidupnya, enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini hajatuna ilallahi katsir. Hajat kita dalam hidup ini banyak Pak Bu. Ingin punya harta, minta kepada Allah, kita beraktivitas, kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oh, yang belum punya jodoh, minta jodoh kepada Allah. Yang belum punya istri, minta istri juga kepada Allah. Iya kan, semuanya minta kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kita butuh kepada Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita sedang duduk di depan hidangan tersebut, awali dengan zikir kepada Allah, yaitu doa yang biasa kita baca menjelang buka puasa. Maaf, ketika buka puasa Bapak Ibu baca doa enggak? Apa doanya? Allahumma laka sumtu doang kan? Iya kan? Padahal yang dianjurkan itu sebelum kita buka puasa, kita duduk, kita melihat itu hidangan ada di depan mata kita, kita zikir dulu kepada Allah. Agar apa? Keberkahan datang kepada orang yang mau berbuka puasa. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doanya Pak Bu, biasakan dari nanti nih ketika kita sedang berada di depan hidangan, kita zikir dulu kepada Allah, kita berdoa minta kepada Allah, yang artinya ayo supaya kita tahu, supaya kita lebih khusyuk lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, dan saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Kita sadar Bapak Ibu sekalian bahwasanya tiang pelunggung sami ini luwe yang namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kita kerjakan, kadang dosa itu kita kerjakan dengan sengaja. Saking banyaknya dosa tersebut, Syekh Abu Dawas mengibaratkan dzunubi mithlu a'dadir rimali. Dosa-dosa tiang pelunggung sami ini bagaikan pasir-pasir. Berapa banyak itu hitungannya pasir? Tidak ada satupun manusia yang mampu menghitung banyaknya pasir tersebut. Bahkan alat secanggih apapun tidak bakalan mampu untuk menghitung banyaknya pasir tersebut. Jangankan satu dam, satu genggam saja tidak bisa untuk menghitung banyaknya pasir. Itulah dosa-dosa kita saking banyaknya. Makanya kita astaghfirullah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil. Mohon ampun kepada Allah dengan astaghfirullah. Ini baru kita minta lagi kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, nas'aluka, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ridhoka, ridhomu ya Allah. Karena ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, ziyadatul khair, akan selalu bertambah kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini. Dengan ridhonya Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kita thalabul ilm. Coba enggak punya ridho dari Allah, enggak dapat ridho dari Allah Pak Bu, terasa abot rasanya untuk datang ke masjid ini. Apalagi jam segini mah enaknya ngapain jam segini? Tidur, ngaji. Tahu lagi ngaji, mau jalan-jalan. Jam segini mah enaknya ngaji. Makanya Allah takdirkan karena ridho dari Allah, alhamdulillah kita bisa duduk di sini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Kita menjadi hamba Allah, menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Tuh, karena ridho dari Allah Pak Bu. Kalau nggak dapat ridho dari Allah, jam segini enaknya tiduran di rumah. Tapi karena ridho dari Allah, apapun yang terjadi, mau haus, mau lapar, mau capek, lelah, letih, ngantuk, tetap kita datang ke pengajian. Alhamdulillah. Oh, kalau bicara capek mah capean saya Pak Bu. Saya dari pagi sudah keluar dari rumah. Jam 10 tadi berangkat ke Pelambe, kan jauh di selatan sana Pelambe. Dari Pelambe langsung ke Mujur, jam 2 pengajian di Mujur. Adzan asar, saya nggak sholat asar di sana, sholat asar di Dakung. Langsung ke sini. Nanti malam masih ada lagi nuzulul Quran di daerah Batu Keliang Utara. Oh, malamnya jam 1 masih ada lagi di Ciranjang. Tidur. Ini kan ada waktunya juga untuk istirahat badan Pak Bu. Ya Allah, sehari bisa ngisi pengajian 4 kali, luar biasa di Lombok ini. Saya kalau di Jakarta rata-rata cuma 2 kali. Siang di kantor kultum, malam ya di masjid. Kadang ada kuliah subuh, kadang ada buka bersama, tapi nggak setiap hari. Tapi kalau di Lombok ini Pak Bu, rata-rata sehari 4 kali, minimal 3 kali, kayak orang minum obat.
Subhanallah, inilah Lombok. Makanya saya betah di Lombok. Apalagi kalau mohon maaf dapat jodoh orang. Doain dong Pak Bu, amin. Amin. Jangan didoain doang, kasih. Siapa tahu pulang dari sini nanti ada yang ngajak midang. Subhanallah. Dia bercanda, bejora, beneran juga nggak apa-apa. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta kepada Allah ridho wal jannah, dan minta juga kepada Allah yaitu sorga. Kenapa Pak Bu? Akhir perjalanan hidup ini adalah akhirat. Diawali dengan yang namanya yaitu penantian yang disebut dengan alam barzah. Akhirnya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta kepada Allah agar kita semua ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu, ketika datang di pengajian ini sudah kita berarti duduk di satu taman yang disebut dengan taman sorga. Karena di dunia ini sorga hanya ada dua, taman sorga ini. Yang pertama ketika duduk di kita di pengajian seperti sekarang ini. Kenapa? Nabi yang menyampaikan, bertanya kepada sahabat, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, di mana letaknya taman-taman sorganya Allah Subhanahu wa taala itu? Serentak sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Allah lebih tahu dan engkau juga lebih tahu di mana letaknya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi mengatakan, ketika engkau duduk di majelis taklim, itulah miniaturnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berarti kita ini sekarang sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu sekarang duduk di majelis taklim mendengarkan tausiah nasihat mau'izatul hasanah dari tuan guru, dari kiai, dari ustadz. Maaf, ingat nggak dengan kreditan? Ingat nggak? Lupa pastinya. Padahal di rumah punya kreditan jilbab, punya kreditan panci, punya kreditan sepeda motor, punya kreditan yang lain-lain. Tapi ketika duduk di majelis taklim seperti sekarang, lupa dengan urusan dunia. Betul? Yang ada kita ini sekarang sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pulang nanti ke rumah, ingat lagi itu. Di iman arak kepeng ini. Kreditan sampun nyampe. Iya kan? Tapi kalau ada di majelis taklim, urusan dunia terlupakan Bapak Ibu. Kenapa? Kita dijamin oleh Allah sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu. Ketika kita kereng-kereng biasa duduk di majelis taklim, maka nanti yang hakiki surganya akan diberikan oleh Allah di akhirat. Amin. Makanya minta kita wal jannah, yaitu surga dari Allah. Kenapa Pak Bu? Kita semua ini pasti meninggal dunia kok. Betul? Tidak ada manusia ini yang kekal hidupnya di dunia ini. Pastinya akan meninggal, akan mati. Presiden aja mati. Contoh Pak Soekarno, seorang proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Jadi presiden, akhirnya juga mati. Digantikan oleh Pak Soeharto, seorang jenderal ahli strategis dalam perang, bahkan menumpas PKI, berkuasa 32 tahun beliau jadi presiden, tapi juga akhirnya mati. Diganti lagi oleh B.J. Habibie, seorang teknokrat, orang yang pinter, jenius, kuliahnya di Jerman, bisa membuat pesawat, jadi presiden, tapi akhirnya juga mati. Digantikan lagi oleh seorang kiai keturunan Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, jadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga Jokowi Dikman. Jangan dibilang mati, ditangkap sama Pak Jokowi nanti. Iya, tapi pada akhirnya juga mati, termasuk Tiang Kulunggung Sami pastinya mati. Cuman menurut saya mah silahkan bapak-bapak, ibu-ibu mah duluan, saya mah nanti nyusul belakangan. Menurut saya, cuman menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, silahkan Pak Kiai mah yang belakangan, tiang yang duluan.
Tidak ada yang tahu. Yang jelas al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Kematian itu pasti datang kepada siapapun manusianya, dan itu semua adalah urusan Allah. Tidak ada yang tahu fi ayyi ardin tamut, di mana kita akan meninggal dunia. Contoh Pak Bu, saya punya istri orang Jakarta. 32 tahun saya berumah tangga. Allah karuniakan 3 anak yang hidup, 2 meninggal. Semua perempuan. Berumah tangga, subhanallah, Allah karuniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, damai, tentram, sejahtera, penuh dengan lindungan Allah. Kenapa? Saya mau berdakwah kemanapun, saya selalu bawa istri. Dan sampai akhir hayatnya, maaf, saya panggil sayang. Romantisnya Pak Kiai. Saya selalu panggil sayang. Saya diundang ke Lombok, saya bawa. Diundang ke Sumatera, saya bawa. Diundang ke Sulawesi, saya bawa. Diundang ke Kalimantan, saya bawa. Ke Madura, Jawa, saya selalu bawa istri. Tapi ternyata dulu janji saya bohong. Kenapa? Dulu masih pacaran, saya baru pulang dari Mekah waktu itu. Karena saya dilahirkan di Madura, pesantren di Madura. Allah takdirkan saya meneruskan pendidikan di Mekah. Begitu pulang ke Jakarta, ketemu dengan istri saya. Sering duduk di bawah Monas. Tahu Monas? Suka iseng. Cinta kita sehidup. Cinta kita sehidup. Bohong. Yang benar mah cinta kita sehidup semati masing-masing. Contoh tiang. Kalau dibilang cinta kepada istri Pak Bu, ya Allah, cintanya luar biasa. Makanya saya ini kemana-mana selalu bawa istri, sampai terkenal dipanggil Kiai Takwa. Takut sama istri tua. Tuh, makanya walaupun saya berteman di sini dengan Tuan Guru Makmur yang istrinya 4, saya tetap 1. Karena saya takwa. Takut sama istri tua. Ternyata subhanallah, 2021 Allah cabut nyawa istri saya, meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Amin. Makanya benar saya renung, galau dalam hidup ini. Sampai-sampai ingat dengan sabda baginda Rasul, az-zaujatu nisfud dunya. Istri yang solehah itu separuh dari dunia. Begitu ditinggalkan oleh istri tercinta, maka hilanglah separuh dunia. Tinggal separuh dunia saya ini sekarang. Insya Allah akan utuh kembali kalau nanti udah meradik Malik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Semua kita pasti akan meninggal dunia. Masirah perjalanan akhirnya adalah yaitu sa'idun am syaqiyun, jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Beruntung karena amal soleh yang dikerjakan, dapat ridho dari Allah, surga tempatnya, amin. Amin ya Rabbal. Tapi kalau celaka karena amal perbuatannya, dilaknat oleh Allah, maka neraka tempatnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Makanya Nabi itu sampai menyampaikan wa zuyyinal jannah bil hur wal kusur. Surga itu dihiasi oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang cantik dan istana-istana yang mewah. Itu surga Pak Bu, sengaja Allah hiasi surga itu dengan bidadari-bidadari cantik. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah, setiap manusia yang meninggal dunia ini karena ditakdirkan bagi laki-laki punya istri dunia sampai 4, nggak sempet sampai 4, maka nanti di akhirat akan digantikan oleh Allah dengan didampingi oleh 7 bidadari. Apakah ibu-ibu akan cemburu? Tidak. Kenapa? Ibu-ibu yang dari dunia, yang jadi istrinya yang sah dari dunia, nanti di akhirat jadi ratunya bidadari. Amin. Amin ya Rabbal. Bidadari itu Pak Bu, dikisahkan dalam satu kisah, kalau minum air yang masuk ke dalam mulut, ke tenggorokan, ke dalam perut transparan, kelihatan, kalah iklan adem sari mah. Iya, itu saking cantiknya tuh. Kalau nggak percaya, nanti ibu bapak pulang ke rumah, buka puasa, minum bari ngaca. Insya Allah ibu-ibu ngeliatin, lihat bari ngaca, insya Allah butek. Nah, inilah bidadari.
Dan setiap makhluk Allah yang laki-laki ini didampingi oleh bidadari. Yang menjadi pelayan adalah bidadari. Kenapa? Zuyyinal jannah bil hur wal kusur. Sengaja Allah hiasi yang namanya surga itu dengan bidadari yang cantik. Ibu-ibu ini kembali lagi 33 tahun dan badannya seperti bidadari, bening, glowing. Napi glowing? Napi glowing? Nasi goreng. Ini kan sekarang lagi musim glowing, iya kan? Sekarang lagi musim, lagi glowingnya supaya pakai krim ini biar glowing. Subhanallah. Makanya Pak, kalau pengen istrinya glowing jangan pelit. Iya kan, oleh zamannya. Namanya sekarang ini sudah zaman now. Iya kan, dunianya sudah dunia maya, sudah ngikutin zaman. Ya maaf, kalau seandainya istri kita butek, gimana? Nggak mau ngelihat janda sebelah, bebalu yang dilihat. Tapi kalau istri kita glowing karena dikasih uang, dirawat mukanya, dirawat bodinya, subhanallah, subhanallah. Makanya jadi suami jangan pelit. Tanda-tanda suami pelit kalau istrinya minta duit, ngasih duitnya, buka dompetnya bari miring, takut kelihatan istri. Dan di mana-mana yang namanya istri ibu-ibu pastinya mata duitan. Iya kan? Ada ibu-ibu yang nggak mata duitan? Nggak ada, nggak di Jakarta, nggak di Lombok. Sama saja yang namanya kaum Hawa itu mata duitan. Iya kan? Dikasih segini masih kurang, dikasih segini masih kurang. Kenapa? Karena kebutuhan banyak. Tapi bapak-bapak juga di Jakarta, nggak di Lombok, yang namanya bapak-bapak mata keranjang. Tapi aneh bin ajaib, perempuannya mau dikeranjangin. Nah itu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, artinya sudah sunnatullah itu semua. Makanya kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, wa zuyyinal jannah bil hur wal kusur. Surga itu dihiasi oleh yang namanya bidadari yang cantik dan juga istana-istana yang mewah. Biarin Pak Bu, rumah kita sekarang seadanya, enggak besar, bahkan kategorinya jelek. Tapi kalau nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, maka akan menjadi terang benderang rumah kita. Kalau kita hiasi rumah kita dengan perbanyak di dalamnya baca Al-Quran dan solat sunnah, insya Allah walaupun kecil rumah kita akan menjadi terang. Kenapa? Diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda baginda Rasul, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam berapa? Jam 9. Tega di kau tega. Oh sampai jam 6. Benar. Yuk kita kembali lagi kepada kita ini Pak Bu. Kalau masuk surga tidak sama seperti orang mau ke pasar. Kenapa orang masuk surga ini pastinya bareng-bareng? Karena ending daripada kita yang kita kerjakan puasa dalam bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, biar kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena di sana nanti akan disiapkan uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu pastinya. Itu sering disampaikan. Makanya ketika kita nanti mau masuk ke dalam surga itu enggak masing-masing. Pastinya kita bareng-bareng dengan teman-teman yang ada. Mana buktinya? Dalam surah Az-Zumar Allah firmakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lemes. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Terpaksa.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan, yang Ramadannya diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, yang wajib memang itu kewajiban, ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, termasuk sholat tarawihnya nggak pernah ditinggalkan. Coba ibu, udah ada yang bolong nggak tarawihnya? Udah yang bolong nggak? Jangan ada dusta di antara kita. Ayo jujur. Banyak yang bolong. Oh, malam pertama, kedua, ketiga masjid penuh sampai keluar-luar. Sekarang masuk ke malam ke-16. Oh, udah disulap simsalabim abrak-kadabrak. Masjidnya jadi besar, jamaahnya tinggal berapa sop doang. Ya Allah, naudzubillahi min. Bukan semakin ke belakang semakin tekun kita ibadah kepada Allah, maka bahkan semakin kita males. Ya Allah, inilah Allah akan menggiring kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ilal jannati zumara, digiring masuk ke dalam surga beserta rombongan-rombongannya. Amin. Amin. Pengurus masjid jadi paling depan. Oh, kenapa? Karena yang ngurusin masjid marbotnya ikut, ketua remajanya, masjidnya ikut, ibu-ibunya ikut, semuanya nanti akan ada panji yang dipegang, yaitu bendera, yaitu masjid ini. Semuanya akan ikut di belakang. Di depan adalah ketua masjidnya, ustadznya, termasuk mudah-mudahan tiang. Amin. Amin. Kok nggak aminin saya sih? Saya juga pengen masuk surga, tahu. Amin gitu juga dong. Kan nanti ketemu lagi di surga. Amin. Amin ya rabbal. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka sudah berjalan menuju ke pintu surga. Wa futiyat abwabuha, pintu surga mulai dibuka remote-nya oleh malaikat Ridwan. Dan malaikat Ridwan berdiri di depan pintu tersebut menyambut kedatangan kita yang akan masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat Ridwan? Salamun alaikum. Kata malaikat Ridwan, assalamu. Kita jawab dengan berarti afsus salam minad dunya wal ilal akhirah. Dari dunia kita biasakan memberikan salam sampai nanti ke akhirat. Saya tanya, memberikan salam hukumnya? Ayo, Bu, oi, lemot amat, sinyalnya kencengin. Ibu, memberikan salam hukumnya? Kok diem? Ayo, memberikan salam hukumnya? Sunnah, menjawabnya adalah wajib. Kita memberikan salam assalamualaikum, sunnah. Tapi menjawabnya itu adalah fardu ain, yaitu wajib untuk dijawab. Kenapa? Kita sudah didoakan, Pak, Bu, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Begitu juga semoga keselamatan tercurah juga kepadamu dengan waalaikumsalam. Nah, Allah yang ngasih tahu, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kalau kalian dihormat oleh seseorang, maka balikan penghormatan itu, paling tidak setimpal, kalau perlu lebih daripada itu. Artinya assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditanya oleh malaikat Ridwan, assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam. Tibtum, kalian mau masuk ke dalam surga apakah dalam keadaan baik? Kita jawab dengan jawaban tibna, iya, kami dalam keadaan baik. Ingat, jawabannya adalah tibna, kami dalam keadaan oh, sulit Pak Kiai ngalapalin tibna. Ada resepnya yang gampang, ana toyib. Ingat Bang Toyib yang nggak pulang-pulang, tiga kali lebaran itu Bang Toyib nggak pulang-pulang. Ana toyib, saya dalam keadaan baik. Kalau sudah menjawab, maka apa kata malaikat Ridwan? Fadkhuluha khalidin, maka silahkan masuklah ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Pingin Pak Bu masuk surga? Pingin masuk surga? Benar, ada syaratnya. Ibarat bapak dan ibu mau ke pasar, syaratnya bawa napi. Nih, bawa kepeng, iya kan?
Kalau ke pasar bawa kepeng, bawa uang, bawa fulus, sampai di pasar mau beli apa saja bisa, mau beli daging bisa, mau beli manuk bisa, mau beli apa saja bisa. Tapi kalau dari rumah ke pasar nggak bawa kepeng, nggak bisa beli apa-apa. Nah, karena itulah begitu juga dengan kita. Pingin masuk surga, syaratnya cuma sekek, nggak banyak, cuma satu doang. Pengen tahu? Pengen tahu? Kalau saya kasih tahu nyesel nggak kira-kira? Syaratnya pengen masuk surga adalah mati dulu. Ayo. Lah iya Pak Bu, mati baru ketahuan. Sekarang kalau di dunia surga dari mana? Dari Senggigi, dari Mandalika, dari Gili Trawangan, dari Jepang, dari Jakarta? Nggak ada. Hanya hiasan saja itu dibilang surga dunia. Yang hakiki itu nanti di akhirat Pak Bu, surga itu. Makanya mati dulu baru ketahuan sa'idun am syaqiyun, jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Kalau beruntung karena amalnya dapat ridho dari Allah, surga tempatnya. Tapi yang celaka karena perbuatannya dapat murka dari Allah, akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya mumpung masih hidup, ad-dunya mazra'atun lil akhirah, jadikan dunia ini ladang untuk menuju ke akhirat. Artinya bercocok tanamlah dengan ketaatan kepada Allah. Ibarat kita punya sawah, kita tanamin padi akan memetik hasilnya padi, kita tanamin jagung akan memetik hasilnya jagung, kita tanamin komak pun juga akan memetik hasilnya komak. Begitu juga dengan hidup Pak Bu. Kalau kita tanam ketaatan, bulan suci Ramadan pergunakan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah. Kebersamaan dalam hidup ini ada, infak sedekahnya diperbanyak, saling menolong kepada sesama, maka nanti akan memetik hasilnya itu semua dengan, yaitu yang namanya pahala. Pahala itu dibalas oleh Allah dengan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal. Nah, karena itulah kita ini ketika masuk surga nanti bersama-sama. Mudah-mudahan dari dunia sampai ke akhirat kita bersama-sama. Amin ya Rabbal. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi suara saya udah pas-pasan. Kalau kata orang Lombok mah matur tantiasi, tunas ampura, agung-agung sinampura. Tahu juga dikit bahasa Lombok, makanya dipantes jadi orang Lombok. Tinggal ngasih nggak ibu-ibunya ini. Insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena perjalanan dakwah saya masih banyak. Saya mohon maaf lahir dan batin. Apapun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya Rabbal alamin. Doa sekalian, mari kita mohon kepada Allah, jadikan hari ini tanggal 15 bulan Ramadan ini sebagai muhasabah, introspeksi diri kita. Ayo kita khusyukkan hati kita, kalau perlu kita teteskan air mata kita. Saya akan berdoa sedikit dengan bahasa Arab, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia agar mantap menusuk ke hati kita. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di mana tempat ini sangat suci ya Allah, dimuliakan oleh-Mu ya Allah, yang merupakan masjid tempat kami bersujud beribadah kepada Engkau ya Allah. Hari ini kami datang dari rumah kami masing-masing ya Allah, membawa dosa yang banyak ya Allah. Kadang dosa itu disengaja oleh kami ya Allah, kadang juga tidak disengaja ya Allah. Yang jelas dosa kami besar kecil kami bawa terus ya Allah. Dosa itu kadang kelihatan ataupun tersembunyi kami bawa terus ya Allah. Pada hari ini di tanggal 15 Ramadan ini ya Allah, sudah separuh dari bulan Ramadan ini ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau ya Allah.
niscaya kami memohon ampun atas segala dosa kami yang pernah kami lakukan ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan kami ke dunia ini ya Allah, ketika melahirkan berperang antara hidup dengan mati ya Allah. Dan ampunilah juga dosa-dosa suami kami ya Allah, ampunilah juga dosa-dosa istri-istri kami ya Allah, ampunilah juga dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, handai tolan kerabat kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami sadar saat ini kami ya Allah masih hidup, kami saat ini ya Allah masih menghirup udara yang segar, masih bisa berpuasa, bisa sholat, bisa berzakat, mampu menunaikan ibadah haji ya Allah. Bahkan sholat tarawih kami kerjakan, sholat juga witir kami kerjakan, tahajud kami kerjakan, bersedekah, berinfak kami juga kerjakan ya Allah. Tapi ya Allah, kalau nanti kami meninggal dunia ya Allah, yang saat ini kami masih bisa mandi sendiri, ketika nanti kami meninggal dunia akan dimandikan oleh orang lain ya Allah, jasad kami hanya terbujur kaku ya Allah, disabun, dibersihkan, diistinjakan oleh saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak berdaya ya Allah. Kalau saat ini kami masih bisa berpakaian sendiri ya Allah, pakaian yang mana yang kami akan pakai ya Allah untuk menutupi aurat kami ya Allah. Tapi nanti ketika kami meninggal dunia akan dikafankan oleh orang lain ya Allah, yang tidak ada artinya jasad kami ini ya Allah. Kain kafan hanya harga 100.000 ya Allah, yang saat ini jutaan kami beli untuk menutupi badan kami ya Allah. Ya Allah, sadarkan diri kami ini ya Allah untuk selalu bertobat kepada Engkau ya Allah. Kami sadar ketika saat ini harusnya kami datang ke masjid, ke mushola untuk sholat ya Allah, tapi nanti ketika kami meninggal dunia ya Allah akan dimasukkan ke keranda, dibawa, digotong ke masjid, ke mushola untuk disolatkan oleh orang lain ya Allah. Yang seharusnya sekarang ini kami berada di belakang imam ya Allah, tapi nanti ketika kami meninggal dunia ada di depan imam ya Allah. Bahkan kami sudah tidak berdaya lagi, apa yang akan kami bawa ya Allah. Saat ini kami masih bisa jalan sendiri ya Allah, di antaranya hadir ke tempat ini dalam rangka thalabul ilmi ya Allah. Tapi nanti ketika kami meninggal dunia akan digotong, dibawa ke kuburan ya Allah, dimasukkan ke liang lahat, kami sendiri di sana ya Allah. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada lampu yang menerangi ya Allah, hanya belatung-belatung dan rayap-rayap yang menggerogoti jasad kami ya Allah. Amal soleh yang setia menemani kami ya Allah. Karena itulah ya Allah, entengkan badan kami ini, ringankan jasad kami ini ya Allah, untuk selalu beribadah kepada Engkau semaksimal mungkin ya Allah. Apalagi sekarang ini dalam bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan yang benar, ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sebelum saya tutup dengan salam, karena saat ini Pak Bu yang namanya bencana di mana-mana, longsor, banjir, gunung meletus, erupsi dan segala macamnya. Ayo tangan Bapak dan Ibu yang sebelah kanan hadapkan ke saya. Satu saja. Angkat tangannya yang sebelah kanan hadapkan ke saya. Nah, semua sudah? Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.